Kalau kita dengar kata Muay Thai, apa sih yang langsung muncul di kepala? Mungkin pukulan keras, tendangan yang bisa bikin patah tulang, pokoknya sebuah seni bertarung yang brutal. Dan ya, itu nggak salah kok. Tapi di balik semua kebrutalan itu, ada ilmu pengetahuan dan strategi yang dalam banget. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, kalimat ini kena banget. Ini benar-benar menangkap esensi dari apa yang bikin Muay Thai begitu ditakuti sekaligus dihormati. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ini beneran deskripsi harfiah dari apa saja yang jadi senjata seorang petarung Muay Thai. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa Muay Thai punya reputasi yang seseram itu? Semuanya berawal dari fondasi bela diri ini, yang terkenal di seluruh dunia dengan sebutan seni 8 tungkai. 8. Cuma satu angka, tapi angka inilah yang jadi definisi Muay Thai. Ini yang bikin beda dari seni bela diri lain. Inilah bisa dibilang jantung dari semua kemampuan serangannya. Dan yang dimaksud 8 tungkai ini bukan cuma tangan dan kaki ya. Ini yang bikin Muay Thai unik. Siku dan lutut itu dianggap sebagai senjata yang sama berbahayanya. Jadi kita punya 2 kepalan tangan, 2 kaki, 2 siku, dan 2 lutut. Lengkap. Coba bayangin aja kombinasi dari 8 titik serangan itu. Variasi serangannya jadi, wah, hampir tak terbatas. Nah, inilah persepsi awal kita kan. Kelihatannya brutal banget karena senjatanya banyak. Tapi sekarang kita bakal geser sedikit. Bukan lagi ngomongin apa yang bikin Muay Thai berbahaya, tapi gimana caranya kekuatan sebesar itu bisa muncul. Nah, disinilah sains mulai berperan, bukan lagi sekedar persepsi. Pertanyaan ini kuncinya. Apa benar cuma karena otot lengan dan kaki yang gede? Ternyata jawabannya jauh lebih keren dan kompleks dari itu. Nah, ini dia nih kesalahpahaman paling umum. Banyak banget yang mikir kekuatannya itu ya dari lengan atau kaki yang nonjok atau nendang. Padahal, menurut sains olahraga, mesin penggerak utamanya itu justru ada di rotasi pinggul dan otot inti tubuh kita. Gini deh cara bayanginnya. Waktu seorang petarung nendang, itu nggak dimulai dari kaki, tapi dari putaran pinggul. Energi dari putaran itu dialirkan lewat inti tubuh, baru deh diledakkan lewat kaki. Dan yang paling penting, seluruh momentum badan ikut di belakangnya. Jadi ini bukan sekedar tendangan kaki, ini tendangan seluruh badan. Inilah inti dari ilmu fisikanya. Bukan lagi lengan atau kaki yang nyerang sendiri-sendiri, tapi seluruh badan jadi satu kesatuan senjata. Seluruh massa tubuh diputar dan difokuskan ke satu titik kontak. Nah, itu dia rahasia kekuatan yang sebenarnya. Oke, kita udah bahas tendangan dan pukulan. Sekarang, gimana kalau pertarungannya jarak super dekat? Nah, di sini kita bakal lihat gimana sains tadi diterapin di situasi yang namanya clinch. Clinch itu bukan asal rangkul-rangkulan tanpa tujuan ya. Ini posisi yang sangat strategis. Dua petarung saling mengunci, biasanya di area leher dan lengan. Tujuannya buat apa? Buat mendominasi lawan. Tujuannya ada 3. Pertama, kunci lawan biar mereka nggak bisa kabur atau nyerang balik dengan enak. Kedua, kendalikan semua pergerakan mereka. Nah, kalau udah terkendali, yang ketiga, baru deh cari celah buat melancarkan serangan lutut dan siku yang dahsyat. Dan ini poin yang penting banget untuk dimengerti. Di dalam clinch, yang badannya lebih gede atau lebih kuat belum tentu menang loh. Justru, petarung yang lebih cerdik, yang tekniknya lebih bagus, keseimbangannya lebih oke, dan ngerti cara manfaatin tuas, dialah yang bakal dominan. Ini bukti lagi kalau Muay Thai itu soal ilmu, bukan cuma soal otot. Oke, kita udah lihat soal fisika, kita udah lihat soal teknik, sekarang kita gabungin semua itu dan masuk ke aspek yang mungkin paling sering dilupain orang soal Muay Thai, yaitu otaknya, pikirannya. Perumpamaan ini pas banget. Kenapa dibilang catur? Karena setiap gerakan itu adalah respons dari gerakan lawan, sekaligus persiapan buat langkah selanjutnya. Ini adu otak yang intens banget, tapi bedanya ini dimainkan dengan kecepatan super tinggi dan taruhan fisiknya nyata. Jadi, pertarungan Muay Thai itu sebenarnya terjadi di 2 arena sekaligus. Ada arena fisik, tempat adu kekuatan, daya tahan, dan kecepatan. Tapi ada juga arena mental yang gak kalah penting, di mana yang diadu itu adalah fokus, strategi, dan soal timing yang tepat. Nah, inilah bidak-bidak caturnya dalam pertarungan. Gimana caranya ngatur jarak biar serangan kita masuk, tapi serangan lawan enggak? Gimana cara baca niat lawan cuma dari gerakan kecil badannya? Dan yang paling krusial, kapan persisnya waktu yang paling pas buat nyerang?
Jadi, kesimpulannya apa? Setelah kita bedah semuanya, jelas banget kan kalau bilang Muay Thai itu cuma brutal tuh, wah, terlalu menyederhanakan. Seni bela diri ini adalah perpaduan yang kompleks banget antara kekuatan fisik, pemahaman sains di baliknya, dan strategi otak yang super tajam. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda. Setelah ngelihat gimana teknik bisa menciptakan kekuatan yang luar biasa dan gimana strategi bisa ngalahin kekuatan mentah, kalau disuruh milih satu, mana yang menurut Anda lebih penting? Teknik atau kekuatan? Ini pertanyaan klasik di semua seni bela diri kan?